Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Oke, kita mulai pertemuan ketiga, ya, minggu ketiga. Kita akan mencoba membahas tentang perilaku informasi, ya. Sebelum kita membahas tentang teori-teori di dalam perilaku informasi, ya. Oke. Sebenarnya definisi perilaku informasi itu apa gitu ya. Jadi istilah perilaku informasi dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi itu adalah istilah yang majemuk, yang padu. Jadi istilah yang tidak hanya terdiri dari satu kata, tetapi dari dua kata, dan dua kata itu memiliki makna, gitu kan. Istilah ini bisa dijabarkan dalam istilah-istilah anakan dan masing-masing memiliki makna yang tidak sama, ya. Karena kata perilaku itu punya makna sendiri, kata informasi itu ada maknanya sendiri, ya. Maka kita harus memahami makna dari setiap kata tersebut, ya. Oke. Perilaku informasi merupakan istilah dalam kajian ilmu perpustakaan dan informasi. Untuk memahami secara lebih dalam mengenai perilaku informasi, maka kita harus tahu dulu kata dari perilaku dan informasi itu apa. Perilaku, ya, ini merupakan sebuah tanggapan ataupun respon terhadap rangsangan. Nah, itu perilaku, ya. Perilaku itu ada karena sebuah rangsangan atau istilahnya yang rangsangan, ya. Jadi orang kalau dirangsang itu pasti akan memiliki apa istilahnya, respon, ada tanggapan dari rangsangan itu perilaku, ya. Secara lebih luas perilaku dapat ditakrifkan, diartikan sebagai aktivitas menyeluruh baik subjektif maupun objektif yang dapat diamati ataupun tidak, ya. Jadi perilaku itu tidak hanya yang hanya dapat diamati, tapi bisa juga perilaku itu tidak diamati juga bisa, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah pola berpikir kita, itu kan juga bagian dari perilaku. Kalau kita disuruh kalau kita dibuat marah itu, pertama kali yang menerima rangsangan itu adalah otak kita, itu kan. Kita akan berpikir, kayak gini kok ngono kae sih, gitu. Orang itu kok membuat marah itu. Nah, itu yang paling pertama menerima rangsangan kita itu adalah otak. Kemudian itu akan direspon melalui saraf-saraf kita dan kemudian berupa sebuah perilaku. Nah, baik itu individu ataupun kelompok, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah model peranan sikap dalam penentuan perilaku. Ini di bawah ini. Jadi aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku itu dapat dilihat dari gambar ini, ya. Jadi gambar itu menjelaskan bahwa situasi masa lampau atau experience, ya, yang berbentuk pengalaman akan menentukan sebuah sikap, attitude, ya. Jadi pengalaman kita itu akan mempengaruhi perilaku kita, attitude kita, ya. Tingkah laku, attitude itu tingkah laku, ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalaman masa lalu itu mempunyai peranan penting dalam pembentukan perilaku, ya. Jadi pengalaman masa lalu itu bisa berupa latar belakang, ya, latar belakang kehidupan seseorang, baik dari status sosial, status ekonomi, ya, atau latar belakang pendidikan, ya, asal usul tempat tinggal, ya, tempat lahir, ya, usia, pekerjaannya apa. Nah, itu banyak banget, ya.
karena berkaitan dengan setiap individu memiliki pengalaman tersendiri, ya. Najib itu, semisal Najib pasti punya perilaku yang berbeda dengan Sultan, karena mungkin dari background pengalaman yang berbeda itu kan. Sultan itu rumahnya Galek, dia kalau ke kampus itu berangkat dari barat ke timur, tapi kalau Najib itu udah berangkat dari timur ke barat, pasti perilaku di dalam berangkat ke kampus itu berbeda. Nah, seperti itu. Karena setiap manusia itu pasti punya latar belakang. Ya, latar belakang yang berbeda itu akan mempengaruhi attitude. Nah, kemudian ya, selain dari attitude itu, yang mempengaruhi perilaku itu adalah situasi terkini, ya, situasi terkini, current situation, ya. Orang tidak akan melakukan sebuah tindakan kalau tidak ada rangsangan pada saat itu juga, ya. Contohnya, orang kalau sedang kalian ngerjakan tugas ya, kemudian tiba-tiba karena jadwalnya sudah mepet, kalian dapat WA dari dosennya, terakhir ngumpulkan jam 12 malam gitu. Sedangkan dosen itu mengingatkan sudah jam 10 malam lah. Itu rangsangan. Pada saat itu juga kalian pasti akan berusaha untuk menyelesaikannya, gitu kan? Karena situasinya ya seperti itu, mendukung untuk segera diselesaikan. Nah, karena situasinya merangsang demikian, gitu. Jadi perilaku itu terbentuk karena satu, pengalaman setiap seseorang, dan juga situasi yang sedang dia alami saat itu juga. Nah, itu akan membentuk sebuah perilaku, ya. Itu yang perlu kita pahami. Nah ini, kemudian kalau informasi itu apa gitu ya? Informasi adalah segala hal yang dikomunikasikan. Jadi informasi itu segala hal yang diinformasikan, seperti yang disampaikan melalui bahasa lisan, surat kabar, video, ya, apapun itu, atau rekaman suara gitu ya, ataupun berupa lagu ya, atau sebagainya. Informasi akan ada jika ada yang membawa dari satu tempat ke tempat lain. Maksudnya membawa dari satu tempat ke tempat lain itu tidak berpindah, tidak bermakna secara tekstual ya, tetapi secara kontekstual pun bisa, ya. Contohnya informasi tentang penerimaan beasiswa gitu ya. Jadi tidak serta-merta yang punya informasi tentang beasiswa itu harus datang ke orang-orangnya yang butuh beasiswa. Pak, Bu, niki ada beasiswa, silakan ikut gitu ya. Tidak hanya saklek seperti itu, tapi ya informasi itu ketika dikeluarkan lewat orang, kemudian orang cerita ke orang sampai banyak hingga semuanya tahu. Nah, itu juga termasuk pada bagian informasi itu sudah dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya, gitu. Nah, secara lebih detail, Sutanta menakrifkan informasi sebagai pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya, ya, dan mempunyai kegunaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya, ingat struktur pembentukan informasi ya, mulai datum, data, kemudian informasi, ya, kemudian informasi menjadi pengetahuan kemudian menjadi sebuah wisdom. Dalam hal ini informasi merupakan kumpulan data-data yang jika disatukan akan membentuk sebuah data baru yang mempunyai nilai lebih jika dibandingkan saat berupa potongan-potongan data. Nah,
Ini definisi dari sebuah informasi. Nah, tinggal disatukan saja perilaku informasi itu apa gitu ya. Jadi secara lebih sederhana gitu ya. Perilaku informasi itu dapat dijabarkan dalam 4 istilah ya. Wilson itu penggagas pertama di bidang perilaku informasi, itu pernah menulis buku ya. Itu menemukan 4 istilah di dalam perilaku informasi ya. Ada perilaku informasi itu sendiri, kemudian perilaku penemuan informasi, kemudian perilaku pencarian informasi, dan kemudian perilaku penggunaan informasi. Lah, keempat istilah ini sebenarnya satu padu. Cuma banyak orang menganggap sebenarnya berbeda, cuma banyak orang menganggap ini sama. Ya. Jangan sampai kalian bingung membedakan apa penemuan informasi dan apa pencarian informasi. Nah, karena secara harfiah kalau kita translate di bahasa Inggris itu ya, penemuan informasi itu bahasa Inggrisnya adalah seeking behavior. Tapi kalau pencarian itu searching behavior. Nah, sudah berbeda karena maknanya berbeda gitu ya. Oke, kita bahas tentang perilaku informasi. Jadi perilaku informasi atau information behavior merupakan keseluruhan perilaku manusia berkaitan dengan sumber dan saluran informasi, termasuk perilaku pencarian dan penggunaan informasi baik secara aktif maupun pasif. Oleh karena itu, kegiatan seperti menonton TV dapat dianggap perilaku informasi. Demikian pula komunikasi antar tatap muka. Nah, perilaku informasi itu ya mencakup pencarian, mencakup penemuan, mencakup penggunaan informasi, gitu ya. Karena wilayahnya lebih dalam, gitu. Oke. Orang mencari informasi di mana itu ya. Informasi-informasi apa saja yang sedang dibutuhkan. Kendala-kendala apa yang sedang dialami ketika melakukan pencarian informasi, kemudian bagaimana seseorang itu menemukan informasi ya, kemudian bagaimana ketika sudah ditemukan informasi itu mau diapakan itu bagian dari perilaku informasi. Nah, kalau sekarang perilaku penemuan ya, bahasa Inggrisnya adalah seeking behavior, bukan searching ya. Ini yang kadang banyak orang ditafsirkan sama ya. Perilaku penemuan informasi atau information seeking behavior merupakan upaya menemukan informasi dengan tujuan tertentu. Dalam upaya ini seseorang bisa berinteraksi dengan sistem informasi ya, seperti surat kabar ataupun internet, sebuah perpustakaan ya. Jadi perilaku penemuan informasi itu orang itu merasa bahwa dia itu sudah tahu informasi itu letaknya di mana, itu sudah tahu gitu ya. Sebelum dia tahu apa yang dibutuhkan, tapi dia itu sudah tahu dulu informasi ini akan ketemu kalau saya ke sana gitu ya. Oh, saya pengen cari berita sepak bola yang terpercaya. Oke, saya akan buka websitenya, langsung ke websitenya mu.org misal. Atau saya butuh berita tentang kesehatan. Oke, karena ini penemuan informasi, maka saya akan langsung menuju ke website resminya Kemenkes ya. Kemenkes, Kementerian Kesehatan .co.id, atau langsung ke websitenya COVID ya. Karena apa? Karena orang sudah menemukan, sudah tahu dulu informasi itu kebutuhan informasi itu akan terjawab jika saya membuka link ini, membuka buku ini, ke perpusana, cari buku ini, cari buku itu. Nah, begitu ya. Ini harus clear ya, harus clear penemuan informasi. Nah,
Sekarang, apa yang membedakan dengan pencarian informasi? Ya, perilaku pencarian informasi atau bahasa Inggrisnya itu adalah information searching behavior. Ya, merupakan perilaku di tingkat mikro, berupa perilaku mencari pada saat berinteraksi dengan sistem informasi. Perilaku ini terdiri dari berbagai bentuk interaksi dengan sistem, baik di tingkat interaksi dengan komputer, misalnya penggunaan tetikus dan mengklik sebuah tautan, atau di tingkat intelektual dan mental, misalnya penggunaan strategi Boolean logic, ya, atau memilih buku yang relevan di perpustakaan. Lah, kalau pencarian informasi itu, ya, orang itu masih menggunakan masih mencari pada semisal pada Google gitu ya. Dia masih mencari, oh, aku pengen berita tentang kesehatan. Berarti dia tidak langsung menuju ke tempat websitenya Kemenkes ataupun websitenya COVID gitu ya. Tapi dia mencari di Google kasus coronavirus hari ini. Nah, seperti itu. Kemudian banyak situs yang muncul, dia klik satu, dibuka satu-satu, dilihat mana sih yang memberikan informasi yang aktual dan bisa dipercaya. Dia cari gitu ya. Dicari. Karena belum pasti, dia belum tahu secara pasti mana yang memberikan informasi secara valid dan akurat gitu. Atau dia semisal buka Google karena dia sudah tahu cara menelusur informasi ya. Kalian sudah belajar kan? Kalian sudah belajar cara menelusur informasi pakai strategi Boolean logic gitu ya. And or not, ya. Corona and virus and Indonesia. Nah, itu bagian dari pencarian informasi gitu ya. Corona and virus not Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Itu bagian dari pencarian informasi. Ya, atau kalian sudah tahu nih di perpus nih. Cuma di perpus kalian belum tahu bukunya itu apa gitu, judulnya apa. Maka kalian cari di OPAK. Di OPAK ketik kata kuncinya ya. Entah dari judulnya, entah dari pengarangnya, entah dari penerbitnya ya. Cari itu kata kunci pakai strategi penelusuran informasi tadi itu. Nah, itu yang dinamakan perilaku pencarian informasi. Information searching behavior. Ini sangat berbeda dengan perilaku penemuan informasi. Ini harus clear dua-duanya ini. Saya berharap mahasiswa yang mengikuti kelas ini tuh bisa menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Jangan sampai tidak ya. Fatal karena fatal ya. Oke, yang terakhir itu adalah perilaku penggunaan informasi atau information use behavior. Terdiri dari tindakan-tindakan fisik ataupun mental yang dilakukan seseorang ketika menggabungkan informasi yang ditemukannya dengan pengetahuan dasar yang sudah dimiliki. Jadi, orang itu kalau sudah dapat informasi tadi itu ya, ketika dia mencari kemudian menemukan informasi, dia sudah tahu informasi itu mau diapakan, what happened gitu ya. Jadi tidak hanya serta-merta mengumpulkan informasi tor gak ngerti arep dikapakno gitu ya. Ya. Karena tujuan dari perilaku informasi itu adalah what happened about this information. What's next gitu ya. Apa yang selanjutnya dilakukan gitu ya. Itu orang harus tahu gitu. Nah, ini namanya perilaku penggunaan informasi. Entah itu nanti kalau kebutuhannya menyelesaikan tugas kuliah, berarti informasinya untuk menyelesaikan kebutuhan kuliah tadi, tugas kuliah. Kalau informasi yang dibutuhkan tadi tentang kesehatan, karena dia mau melakukan seminar tentang kesehatan atau berkaitan penjelasan literasi tentang kesehatan, oke, berarti informasi tadi itu digunakan untuk menjelaskan ke orang banyak itu. Pak, Bu, ini loh, Pak, Bu, jamaah khutbah yang rahimakumullah itu. COVID itu nggak reda-reda. Buktinya di website Kemenkes itu datanya semakin hari semakin naik. Ya, di dunia pun juga sama. Masa kita nggak mau jaga
jaga jarak, nggak mau social distancing, nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan. Sampai kapan jenengan bakal kepingin gitu ya? Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, itu adalah perilaku informasi ya. Empat apa tadi itu? Ya, 4 jenis ini yang harus clear kalian ketahui dan kalian harus pahami. Oke, mungkin itu dulu dari pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.